Awal mula api di bumi. Dalam Islam, kisah penciptaan api tidak diceritakan secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis. Jadi tidak ada cerita langsung yang menjelaskan bagaimana api pertama kali muncul di bumi. Namun, ada beberapa referensi kisah dalam Islam tentang awal munculnya api di bumi ini. Api adalah salah satu dari sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana elemen-elemen alam lainnya, api diciptakan oleh Allah untuk memenuhi berbagai kebutuhan makhluk hidup di bumi, seperti untuk memasak, memberi kehangatan, dan melindungi manusia. Seperti kisah Nabi Adam yang meminta api di bumi. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, akibat pelanggaran mereka terhadap perintah Allah di surga, mereka menghadapi kehidupan yang baru dan keras di dunia. Di bumi, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, termasuk menghadapi dingin dan malam yang gelap. Sebelumnya, di surga, mereka hidup dalam keadaan yang nyaman dan tidak memerlukan sumber daya seperti api. Karena Nabi Adam merasa kesulitan dengan dinginnya malam di bumi, Adam berdoa kepada Allah meminta bantuan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Mendengar doa Nabi Adam, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk meminta sedikit api kepada malaikat Malik di neraka. Saat sampai di neraka, malaikat Malik bertanya kepada malaikat Jibril mengenai seberapa banyak api neraka yang diminta. "Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api?" tanya malaikat Malik. "Aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma," jawab malaikat Jibril. Mendengar jawaban malaikat Jibril, malaikat Malik pun menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi jika ia memberikan api sebanyak 1 buah kurma. "Jika aku memberikan api itu seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan meleleh karena saking panasnya," ungkap malaikat Malik. Dengan penjelasan malaikat Malik itu, malaikat Jibril lantas meminta separuh dari ukuran buah kurma utuh saja. "Kalau begitu, berikan aku separuh buah kurma saja," kata malaikat Jibril. Namun, lagi-lagi malaikat Malik mengungkap hal yang akan terjadi pada langit dan bumi jika ia memberikan api neraka setengah dari ukuran buah kurma. "Jika aku memberikan seperti apa yang engkau inginkan, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering, dan tidak akan ada satupun tumbuhan yang hidup," jelas malaikat Malik. Mendengar penjelasan malaikat Malik itu, malaikat Jibril kemudian merasa bingung. Dia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait seberapa banyak api neraka yang harus ia ambil. "Ya Allah, seberapa banyak api neraka yang harus hamba ambil?" doa malaikat Jibril. Allah kemudian berfirman atas doa malaikat Jibril itu, "Ambilkan aku api neraka sebesar zarah atau biji sawi." Mendengar hal itu, malaikat Jibril pun segera meminta api dengan ukuran biji sawi atau zarah itu kepada malaikat Malik. Malaikat Malik kemudian memberikan api neraka sebesar zarah atau biji sawi itu kepada malaikat Jibril. Lantas malaikat Jibril membawa api tersebut turun ke muka bumi. Api ini kemudian digunakan oleh Nabi Adam untuk menjaga kehangatan, memasak, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Dari situlah hingga kini api berada di muka bumi dan dipergunakan untuk segala kebutuhan oleh manusia. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Allah mengajarkan Nabi Adam bagaimana membuat api dengan cara menggosokkan 2 batu atau kayu hingga mengeluarkan percikan api. Seperti dalam Al-Quran surah Yasin ayat 80 yang artinya, "Dialah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Kemudian seketika itu kamu menyalakan api darinya." Secara ilmiah, maksud dari kayu yang hijau di sini adalah adanya kloroplas yang terdapat pada daun. Pada kloroplas ini terdapat ribuan klorofil atau butir hijau daun. Dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan nama Al-Khadir, bahan hijau. Sel berwarna hijau ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dan merupakan satu-satunya laboratorium di dunia yang dapat menyimpan energi matahari dalam bentuk bahan organik. Dengan demikianlah Allah memberikan contoh. Bahkan bukan hanya kayu yang kering saja dapat menyalakan api, tetapi kayu yang masih hijau
dan basah pun dapat juga dijadikan kayu api. Api dapat tercipta dari menggosokkan dua kayu atau dua batu karena gesekan yang terjadi antara kedua benda tersebut dan menghasilkan panas yang cukup untuk memulai pembakaran. Ketika dua permukaan digosokkan satu sama lain, gesekan di antara permukaan tersebut menyebabkan molekul-molekul pada permukaan menjadi lebih aktif. Gerakan molekul-molekul ini menghasilkan energi dalam bentuk panas. Energi kinetik yang dihasilkan oleh gesekan diubah menjadi energi panas. Semakin kuat dan cepat gesekan, semakin banyak panas yang dihasilkan, yang akhirnya menyebabkan pembakaran dan munculnya api. Teknik ini telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun sebagai metode dasar untuk menghasilkan api sebelum penemuan alat modern seperti korek api. Api adalah salah satu unsur dasar yang digunakan dalam penciptaan makhluk. Seperti jin yang merupakan salah satu jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api, yang ada dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 15 yang artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Iblis yang merupakan bagian dari bangsa jin juga diciptakan dari api. Ketika Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud kepada Adam, Iblis menolak karena merasa dirinya lebih unggul dari manusia. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 12 yang artinya, Dia, Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu?" Ia, Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Dalam kisah ini, api sering dilambangkan dengan keangkuhan, karena iblis menggunakan asal-usulnya dari api untuk menolak perintah Allah. Ini menunjukkan bahwa api, meskipun memiliki kekuatan dan energi, bisa menjadi simbol keangkuhan dan pembangkangan jika tidak digunakan dengan benar. Api juga diidentifikasi sebagai elemen hukuman di akhirat. Dalam Islam, neraka digambarkan sebagai tempat yang dipenuhi dengan api, yang disediakan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Api neraka digambarkan sangat panas dan penuh penderitaan. Begitupun juga dengan kisah Nabi Ibrahim. Api yang sangat besar digunakan untuk mencoba menghukumnya. Namun, dengan izin Allah, api itu menjadi dingin dan tidak membahayakan Ibrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, api memiliki banyak manfaat yang diakui dalam ajaran Islam. Api digunakan untuk memasak, penerangan, dan berbagai kebutuhan lain yang mendukung kehidupan manusia. Karena itu, api dipandang sebagai salah satu nikmat Allah yang harus disyukuri dan digunakan dengan bijak. Secara keseluruhan dalam Islam, api adalah ciptaan Allah yang memiliki peran penting dalam kehidupan, baik sebagai elemen alam yang bermanfaat maupun sebagai simbol dalam berbagai kisah dan ajaran moral. Meskipun ada unsur bahaya dalam api, penggunaannya yang benar dan bertanggung jawab dapat membawa banyak manfaat bagi manusia. Jadi, itulah penjelasan ilmiah dan Islam tentang bagaimana api bisa tercipta hanya dengan menggosokkan dua kayu atau dua batu. Dari gesekan yang menghasilkan panas hingga munculnya percikan api, semuanya adalah bukti bagaimana alam dan ilmu pengetahuan berjalan beriringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kamu suka dengan video ini dan merasa mendapatkan pengetahuan baru, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan, kalau ada pertanyaan atau ide topik yang ingin dibahas di video selanjutnya, tulis saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.